Selanjutnya kita akan masuk ke subbab 28, yaitu yang disebut dengan clippers. Clippers adalah terdefinisi, kalau kita baca di sini, dalam satu rangkaian diode, dalam hal ini adalah diode series. Clippers adalah rangkaian yang mempekerjakan diode untuk clip, untuk memotong bagian-bagian tertentu, sebagian dari input signalnya, tanpa terjadinya distorsi pada bagian lain yang dilewati. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya konsep ini sudah dikembangkan pada half wave. Kalau kita lihat di sini pada satu periode dari gelombang kotak yang setengah periodenya berada di atas 0 dan setengah periode berikutnya adalah di bawah 0. Maka dengan dilewatkan pada rangkaian seri dari diode dengan tahanan R, di mana outputnya pada tahanan R, maka setengah periode pertama yang lebih besar 0 itu akan dilewatkan, dan setengah periode kedua yang lebih kecil 0 akan diklip, akan hilang. Konsep ini sebetulnya adalah konsep dari half wave sinusoidal yang kita bahas sebelumnya. Juga untuk sinyal segitiga yang satu periodenya ada di atas 0 setengah periode dan di atas setengah periode berikutnya di bawah 0, maka yang setengah periode pertama di atas 0 itu akan dilewatkan dan setengah periode berikutnya diklip. Kalau posisi diodenya seperti yang terlihat pada gambar 268A. Kalau kita lihat kondisi pada gambar 269, di mana ada sinusoida seperti pada yang saya tunjukkan dengan laser ini. Kemudian gambar rangkaiannya seperti yang saudara lihat, rangkaian diode yang diseri dengan tahanan R dan outputnya pada tahanan R, tetapi diberi bias, ya, diberi catu daya tambahan DC yang posisinya ke arah kiri, posisinya melawan dari arah arus masuknya. Maka di sini berarti akan terjadi tegangan lebih. Kalau kita perhitungkan di sini ada tegangan ada tegangan dalam pada diode, maka tegangan untuk bisa membuat diode itu on harus melebihi tegangan DC ini ditambah dengan tegangan dalamnya. Ataupun kalau kita katakan di sini tanpa memperhitungkan adanya tegangan dalam pada diode, maka diode ini baru bisa on kalau tegangan dari V inputnya itu lebih tinggi daripada tegangan catu yang berlawanan arah ini. Jadi kalau kita lihat V input, pada saat V input lebih sama dengan V, maka tegangan pada sisi outputnya masih sama dengan 0. Baru ketika tegangan inputnya lebih besar dari V, maka tegangan outputnya baru sama dengan lebih besar dari 0. Jadi akan ada sebagian yang dipotong. Kalau kita lihat dari gambar 271, maka outputnya akan seperti ini. Outputnya akan seperti pada gambar 273. Ketika dia on, dia baru bisa on kalau tegangan inputnya lebih besar atau sama dengan tegangan catu daya yang melawan arah input. Maka V outputnya adalah sama dengan V in dikurangi V. Pada saat lebih kecil, maka V outputnya sama dengan 0. Itu kira-kira pernyataannya. Maka kita bisa nyatakan V output peak-nya sama dengan V in maksimum, Vm, dikurangi dengan V
V DC di sini ya. Begitu. Apabila tegangan V inputnya adalah 5 volt, apabila tegangan DC-nya adalah 5 volt di sini, tapi ke arah kanan, maka sementara di sini adalah ini kita lihat pada contoh 218 ya. Di sini 0,7 ya, karena kita memakai silikon. Maka diode ini ketika V ini sama dengan 0 saja, diode ini sudah on. Diode ini sudah on, maka outputnya adalah sama dengan V inputnya ditambah 5 volt. V input ditambah 5 volt sama dengan V outputnya. Maka kita bisa nyatakan bahwa di sini V inputnya PV outputnya akan lebih tinggi daripada V inputnya, karena faktor catu tambahan sebesar 5 volt dengan arah yang searah dengan inputnya. Untuk kasus kedua, hitung output voltage dari gambar 218, dari examples 218. Examples 218 adalah ini ya. Hitung output voltage dari ini. Saya rasa sudah dijawab ya. Sekarang kita bisa lihat beberapa summary. Untuk kondisi pertama adalah disebutnya positif. Di sini positif artinya arah diode ke arah depan ya, ke arah kiri. Arah diode ke arah kiri. Pada kondisi pertama, maka yang dilewatkan hanya, kalau ini adalah inputnya, sinusoida, maka yang dilewatkan hanya setengah periode kedua. Setengah periode kedua. Kalau ditambahkan tegangan yang ke arah kiri, maka diodenya baru akan bekerja apabila tegangan maka tegangan outputnya akan turun ke bawah sebesar V. Kalau tegangannya ke arah sebelah kanan, maka tegangan outputnya akan mengecil. Akan mengecil seperti ini. Kita punya panduan adalah di titik 0. Nah, kondisi negatif atau arah diode ke arah kanan, maka kejadiannya terbalik. Kalau dia normal seperti ini, maka setengah periode pertama dia akan dilewati. Kalau diberi beban, diberi tegangan catu tambahan DC ke arah kiri, maka dia akan terpotong. Kalau terpotong sehingga baru mulai on apabila lebih besar dari tegangan catu tambahannya. Apabila diarahkan ke arah kanan, maka dia akan sudah on ketika tegangan V-in-nya masih 0 dan karena sudah ada V catu tambahan DC ini. Dan seterusnya saya tidak akan bahas di sini. Kita saudara diminta untuk mempelajari sendiri, dan ini mungkin akan keluar di dalam beberapa ujian lisan. Kita ambil satu contoh di sini. Ada sirkuit atau rangkaian seri dan seri paralel, di mana diode pertama ke arah bawah dengan V1 ke arah atas dan diode kedua ke arah atas dengan V2 ke arah bawah.
Kalau kita lihat di sini, tegangan di sini akan dilawan dengan V1. Kalau V1 itu lebih kecil dari Vm, maka apabila V inputnya lebih kecil dari V1, maka diode ini akan off. Diode ini akan off. Dan diode ini juga akan off. Diode ini akan off. Apabila Vin lebih besar daripada V1, maka diode ini akan on. Maka ini ini off ya, ini masih off. Karena pada saat dia lebih besar, dia dijamin akan off. Maka outputnya, V outputnya adalah sama dengan baru ada tegangan ketika V in lebih besar dari V1. Ketika V in lebih besar dari V1. Jadi 0 sampai dengan Vm dikurangi V1. Kemudian ketika masuk negatif. Ketika masuk negatif, maka diode D1 tidak pernah akan on. Diode D2 baru akan on apabila tegangan di bawah ini itu lebih besar dari V outputnya lebih besar daripada V in dikurangi V2. Maka karena itu di sisi outputnya dia baru on ketika V in lebih besar dari V2. Maka dia baru on. Begitu pembahasannya.